Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tergantung teman-teman nontonnya pas kapan. Apa, nak? Oke, mohon maaf. Pertama-tama saya mohon maaf. Harusnya pada jam 4 tadi kita akan bergibah. Kita akan menikmati PPKM. Pulang petang kita menggibah PPKM ya. Namun apa daya ternyata satu dan lain hal narasumber atau teman gibah saya pada pada sore hari ini tiba-tiba berhalangan hadir. Eh, Ya karena ada sesuatu. Jadi nanti kita akan ngobrol. Oh, kenapa? Oh, enggak. Kita akan ngobrol nanti dengan atau kita akan gibah dengan teman saya yang dari BSN itu, yang tema gibahnya pada sore hari ini adalah memakai SNI. Jadi sebenarnya kita hari ini mau ngobrol tentang bagaimana sih standar nasional Indonesia atau SNI itu seperti apa. Bagaimana penerapannya, bagaimana penetapannya, bagaimana membuatnya, lalu apa yang terjadi kalau SNI itu tidak bisa atau tidak di apa ditaati. Tidak ditaati itu seperti apa sanksinya, apakah ada sanksinya atau ada rewardnya. Karena konon saya dengar infonya yang mengunduh SNI rata-rata bukan dari Indonesia, tapi dari negara yang sempat beberapa kali cukup dekat dengan kita, yaitu negara Tiongkok atau Cina. Jadi sungguh sangat gimana ya, sungguh sangat mengagetkan ketika ada hal atau informasi yang menyatakan bahwa yang saya dengar bahwa yang mengunduh SNI, karena kebetulan BSN kayaknya punya datanya, itu mau kita konfirmasi. Yang mengunduh SNI atau standar nasional Indonesia itu justru dari negara Cina, bukan dari Indonesia itu sendiri. Jadi ini rada aneh gitu. Jadi kita buat SNI ini buat siapa akhirnya? Jadi harusnya SNI itu untuk melindungi industri dalam negeri, tapi malah yang ngunduh malah dari luar negeri, dan memang akhirnya kita lagi-lagi akan eh jadi apa ya, negara konsumsinya, bukan negara negara pasar gitu ya, bukan negara untuk produksinya. Padahal tadi SNI maunya niatannya untuk menstandarkan apa yang ada di kita dengan menaikkan derajat derajat atau meningkatkan kekuatan dari usaha-usaha dalam negeri UKM atau perusahaan-perusahaan negeri sehingga tidak membuat produk yang sembarangan gitu. Tapi justru anehnya yang banyak ngunduh atau yang banyak mendownload SNI atau yang banyak yang mencetak atau mencari SNI Indonesia justru dari negara-negara lain. Jadi ini cukup menarik kenyataan ini. Nanti kita mau konfirmasi itu sebenarnya, tapi ya tuh karena satu dan lain hal, jadi eh, Mbak Maya Mbak Maya, teman saya itu tidak bisa hadir. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi sebenarnya untuk gibah hari ini, jadi kita gibah biasa aja nih sebenarnya. Jadi silakan teman-teman kalau mau gibah apapun atau mau ngobrol apapun juga boleh, silahkan. Apapun lah, kita mau gibah dalam waktu kurang lebih setengah jaman lah kali ya. Karena udah telat banget ini. Jadi setengah jam teman-teman. Saya lihat ada Mbak Mbak Utari, ada juga Mbak Rati. Apa kabar Mbak Rati? Gimana? Masih lockdown ya? Oke, dan teman-teman yang lain sudah gabung, terima kasih sudah bergabung. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan juga dalam gibah pada hari ini. Yang pertama adalah, alhamdulillah kemarin kelas belajar bareng legal drafting season 2 udah kayak gimana aja. Berjalan cukup baik, berjalan bukan cukup baik, malah sangat baik malah. Jadi saya mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir eh, pada kelas, sudah mendaftar dan hadir, yang di luar ekspektasi saya. Jadi kemarin biasanya sih maksimal peserta yang mendaftar adalah 100 gitu. Nah, kemarin sempat di luar ekspektasi karena yang mendaftar adalah 2 kali lipat atau 100% dari jumlah yang biasanya. Jadi udah mencapai 200 orangan lah yang mendaftar. Nah, itu cukup membuat saya apa ya, senang ya, karena ternyata padahal judul kelas belajar bareng legal draftingnya hanya membuat surat pernyataan gitu ya.
bukan membuat perjanjian, bukan membuat kontrak atau membahas suatu peraturan gitu ya, tapi membuat surat pernyataan. Hanya sesederhana itu, tapi eh, ternyata banyak yang butuh atau banyak yang minat. Bahkan pada saat kelasnya berlangsung, diskusinya cukup menarik karena saya membuka kelas praktek juga, jadi langsung praktek dan itu, waduh, seru banget. Eh, seru banget apa sih apa ya diskusinya ya. Jadi diskusinya saling melengkapi bagaimana membuat surat pernyataan yang baik dan benar, dan yang menarik banyak yang tidak tahu bahwa materai surat pernyataan itu tidak harus ada materai. Jadi ini yang sering salah kaprahnya ya. Oke, mungkin tidak harus kali ya. Jawabannya sebenarnya harus. Tapi bukan dalam konteks keabsahan surat pernyataan tersebut artinya, tapi materai tersebut adalah eh, suatu bukti pembayaran atas pajak dokumen ya. Jadi materai itu adalah bukti pembayaran pajak atas dokumen, bukan bukti sah atau tidaknya surat pernyataan. Itu yang menarik dan banyak yang tidak tahu ya. Ternyata dikiranya kalau surat pernyataan harus menggunakan materai gitu. Padahal sebenarnya tidak. Bahkan ketika nanti tidak ada pun, ketika nanti dijadikan alat bukti di pengadilan, misalnya surat pernyataan tersebut tetap akan bisa dimaterai, namanya pemeteraian kemudian. Jadi menarik ya, diskusinya menarik banget. Bahkan sempat agak sedikit keluar jalur pertanyaan-pertanyaan, mulai dari halnya surat pernyataan menjadi perjanjian dan lain sebagainya. Jadi cukup cukup intens, menarik, dan senangnya adalah kita jadi saling berbagi ilmu gitu. Jadi saling berbagi berbagi pengalaman, dan itu memang konsep dari belajar bareng legal drafting. Pinter bareng gitu, bukan 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 salah satu orang yang pinter, semua jadi pinter bareng sehingga ya kita tidak ibarat kata kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa gitu. Itu sih recap dari kelas belajar bareng legal drafting lainnya, dan insya Allah bulan depan, bulan Agustus awal mungkin kita akan menyelenggarakan kelas belajar bareng legal drafting episode kedua. Saya masih belum tahu kita mau membahas tentang apa. Ada dua memang. Pertama kita akan membuat SK, yang kedua kita membuat suatu bentuk perjanjian. Dan itu langsung praktek, jadi ada prakteknya. Jadi harapan saya sih teman-teman bisa ikutan yang kemarin sudah ikut bisa ikut lagi, yang kemarin nggak sempat ikut karena banyak juga yang nggak bisa ikut, eh, bisa ikutan lagi. Jadi atau bisa ikutan. Jadi bisa nambah yang ikut, terus kita bisa saling berbagi dan kemudian ilmunya juga bisa dipakai untuk implementasinya. Jadi langsung bisa implementasi, bisa langsung dilakukan, bisa langsung dibuat sehingga bisa tahu langsung praktek. Itu yang kedua. Jadi eh, mudah-mudahan minggu depan atau bulan depan, bulan Agustus kita sudah bisa akan ada sesi kelas belajar bareng legal drafting lainnya. Dan kalau kemarin free class, mungkin minggu depan, bulan depan atau kelas belajar bareng legal drafting selanjutnya tidak free lagi, ada berbayarnya, tapi karena lebih ke arah untuk apa ya? Untuk menyewa untuk kebutuhan kelasnya. Jadi untuk kelasnya. Jadi ternyata memang eh, apa sih, aplikasi untuk meeting itu kan sudah tidak ada yang free ya. Yang free itu cuma terbatas gitu dengan jumlah orang yang banyak. Tentu ya akhirnya saya memilih untuk nanti kemungkinan akan berbayar, namun tidak akan mahal. Tidak akan mahal. Jadi tunggu aja kabarnya. Tidak akan mahal lah, tidak akan mahal banget. Karena memang tidak nyari untung sama sekali. Kami memang memang pure untuk berbagi ilmu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ikutan. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kondisi di COVID di kita sudah semakin wadidaw ya. Eh, Info yang saya dapat, jumlah positif per hari kita sudah mengalahkan jumlah positif di awal-awal pandemi. Bahkan selama pandemi gelombang 1 dari bulan
bulan Februari 2020 sampai let's say Februari 2021 itu lebih tinggi itu sekarang. Jadi harapannya teman-teman sebelum vaksin ya, maksudnya ketika vaksin itu sudah mulai agak turun tuh, udah agak melandai. Nah, sekarang tingginya jadi sangat signifikan sekali, lebih tinggi daripada dan lebih cepat daripada gelombang pertama. Nah, harapannya tentu teman-teman, sekali lagi saya mau mengingatkan lagi bahwa sebisa mungkin memang di rumah saja, karena ini yang paling aman sebenarnya, karena kita tidak tahu lagi dengan varian virus Delta yang kita lihat lebih mudah menginfeksi seseorang, jadi memang yang paling aman di rumah saja lah kalau bisa. Kalaupun tidak bisa, tetap jaga protokol kesehatannya, pastikan 5M-nya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke lah, mengurangi mobilitas karena memang kita tidak bisa bekerja di rumah, ya harus kerja, ya let's say 4M itu dilakukan. Jadi, dan sekarang maskernya harus dua ya, sebisa mungkin dua sih sebenarnya. Jadi antara masker kain atau menggunakan masker medis dan masker kain, atau bisa langsung menggunakan masker KN95-nya. Jadi tanpa harus dua juga gitu. Jadi nggak usah berlebih-lebihan, asal cukup. Yang penting selama di luar dipastikan jangan teman-teman dipastikan lo tidak membuka maskernya sama sekali, dan tangannya jangan sampai menyentuh muka. Itu yang penting. Kalaupun mau menyentuh muka, cuci tangan dulu. 20 detik cuci tangannya pakai sabun supaya karena memang COVID ini areanya adalah penularannya adalah penularan orang ke orang gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak akan lama di udara gitu. Jadi memang yang paling aman adalah pakai masker, jangan dilepas maskernya, jangan makan bareng, hindari makan dan minum bareng, hindari makan bareng karena itu memang sumber penularan. Karena dengan varian Delta kita tahu bahkan beberapa penelitian bilang dalam waktu 5 detik saja kita sudah bisa terinfeksi. Artinya harus hati-hati sekali dengan varian yang ini. Jadi memang paling aman di rumah saja. Kalaupun keluar, pastikan pakai masker. Udah pakai masker, jaga jaraknya. Hindari makan bareng gitu, hindari makan bersama. Supaya bisa lebih aman kitanya, dan kalau misalnya habis keluar langsung mandi, ganti buka bajunya, mandi, setelah itu baru ketemu dengan keluarga. Jadi uh, biar mengurangi tingkat apa ya penularan lah ya. Ada waktu 2 minggu, lebih dari 2 minggu sebenarnya PPKM dari tanggal 3 PPKM itu Jawa Bali ya, karena memang yang paling banyak Jawa Bali. Tapi yang di luar Jawa Bali juga jangan apa ya, jangan ini juga ya, jangan merasa lengah karena kemarin kan Jawanya sudah turun, Sumatera naik. Pingpong aja gitu terus kita ya. Jadi ini harus butuh kekompakan bersama, dari ujung Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua penduduk harus bersatu, harus ya saling-saling menghargai lah. Dalam 2 minggu ini bertahan saja, mudah-mudahan kita bisa menekan laju penularan dari virus COVID-19 yang baru ini. Karena kita lihat, udahlah nggak usah bohong, teman-teman kalau lihat misalnya di rumah sakit, karena kebetulan rumah saya, kediaman saya dekat sama rumah sakit, dan saya beberapa kali memang keluar untuk ada satu hal yang lewat situ, jadi saya tahu nih kondisi rumah sakit seperti apa. Uh, dari jauh tapinya ya. Dan saya keluarnya sendirian by the way. Jadi nggak mampir-mampir juga, cuma keluar aja karena ada kebutuhan yang saya lakukan. Cuma memang lihat dari kondisi rumah sakit yang ada memang sampai seperti itu. Bahkan sudah membuka IGD darurat dengan menggunakan tenda, dengan menggunakan jalan, dengan menggunakan lahan parkir. Dan kita lihat sekarang bedanya dengan tahun lalu COVID itu yang naik itu adalah apa masker ya. Tahun ini yang naik adalah oksigen. Ini uh, ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus bersyukur bahwa ternyata oksigen yang kita hirup selama ini adalah oksigen yang ternyata memang apa ya dirasa mudah gitu. Ternyata kalau pas dicari susah ya kalau lagi sakit gitu ya. Jadi
Ya, teman-teman bersyukurlah kalau yang masih bisa di rumah, bersyukur dijaga baik-baik, jangan sampai jadi penular, jangan sampai tertular. Jangan sampai tertular dulu dan jangan jadi orang yang menularkan. Jadi kita saling menghargai kalau teman-teman sehat, ya pastikan tetap sehat, tapi tetap juga di rumah. Kenapa? Karena sekarang kita tahu dari dulu sebenarnya sudah ada namanya super carrier yang dia ya tidak sakit apa-apa, OTG, namun mempunyai kemampuan untuk menularkan. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Ini yang seringkali dilupakan sama teman-teman, sama orang-orang lain. Yang saya yakin teman-teman di sini tidak lupa itu ya, bahwa ada potensi namanya super carrier yang dia bisa membawa menularkan. Nah, kalau orang tersebut tidak ngerasa bahwa saya bisa jadi penular, maka ya bisa tertular itu. Dia bilang saya nggak apa-apa, tapi ternyata dia bisa menularkan orang lain. Kalau orang lainnya kuat sih nggak apa-apa mungkin ya. Ya sebenarnya apa-apa juga sih, tapi setidaknya kan dia mudah membuat kerugian buat orang lain. Disinilah harus ada saling toleransi ya. Toleransi, oke lah, nggak percaya COVID juga boleh, nggak masalah. Tapi tolong saling menjaga, saling menghargai. Sekarang kita di rumah aja dulu karena sudah bukan sudah tidak dalam konteks percaya atau tidak ya, tidak tidak dalam konteks percaya atau tidak COVID ada apa enggak, tapi sudah saatnya kita saling membantu gotong royong untuk eh, menjaga supaya tidak penekanan penekanan apa untuk menekan penularan COVID-19 di Indonesia. Oke, itu aja sih sebenarnya yang mau disampaikan. Jadi mohon maaf sekali terlambat tadi. Harusnya tadi kita mulai jam 16 atau jam 4 sore, namun Mbak Maya yang akan jadi teman gibah pada sore hari ini ternyata tidak bisa hadir, dan akan ditunda. Jadi tidak jadi batal tapi akan ditunda. Lagi cari waktu yang enak lagi untuk ngebahasnya. Jadi sabar dulu teman-teman yang sudah punya pertanyaan atau mau berkomentar masalah SNI, sabar dulu, nanti kita cari waktu dulu. Tentu nanti silakan teman-teman juga ikutin aja, follow aja akbar.hisnu, karena nanti akbar.hisnu, karena nanti semua informasi terkait masalah gibah, sesi gibah, dan termasuk juga sesi kelas belajar bareng legal drafting akan hanya ada di situ di akbar.hisnu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah mau join sama sama kita. Saya masih melihat ada Bu Rati, ada Bu Rati ya, Mbak Rati kayaknya ini. Teman-teman yang baru juga nih ada Mbak Isna Zulfa, ada Mas Andreas. Terima kasih juga sudah bergabung bersama bersama saya di Gibah hari ini. Nanti hari Jumat, nah ini saya mau ngasih tahu juga yang ketiga. Hari Jumat besok, Jumat malam, saya akan ngobrol dengan dua teman saya. Kebetulan kita semua adalah alumni COVID dan kita akan berbicara bagaimana sih penanganan COVID di Indonesia dalam konteks gibah juga tentunya ya. Jadi nanti saya akan ngobrol dengan beberapa teman saya nanti hari Jumat. Silakan teman-teman gabung juga Jumat malam. Silakan teman-teman gabung dan kita ngobrol banget bareng lah. Mau komentar juga boleh, mau apapun lah silahkan. Jadi kita akan bergibah bareng. Karena memang layarnya nggak cukup ya kalau ngajak teman-teman gabung ya. Layarnya nggak cukup karena kalau nggak salah IG live cuma maksimal 3 atau 4 gitu. Kalau saya mau ngajak 10 orang nggak bisa ya. Jadi silakan berkomentar. Nanti kita saling timpal-timpalan komentar. Jangan lupa Jumat jam 7 malam kita akan bergibah dengan para alumni penyintas COVID atau para penyintas COVID atau alumni Universitas COVID-19. Oke, sampai jumpa hari Jumat. Terima kasih. Jangan lupa follow akbar.hisnu Instagramnya atau hashtag atau tagar BBLD belajar bareng legal drafting dan gibah. Silakan follow 3 hashtag itu untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai belajar bareng legal drafting, BBLD, dan gibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam sehat semuanya. Jangan lupa bahagia.